Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita masuk di surah Al-Alaq, di mana surah Al-Alaq ini makkiyah, baik 5 ayat pertama dan ayat setelahnya nanti. Karena surah ini terdiri dari 19 ayat. Ayat pertama hingga ayat kelima ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ke-6 hingga ayat ke-19 nanti ini juga sababun nuzulnya, sebab turunnya, yaitu takala Abu Jahal, Amr bin Hisham mengancam Rasulullah kalau dia masih sholat di depan Ka'bah untuk diinjak batang lehernya. Akhirnya turun ayat 6 hingga ayat 19 pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat pertama hingga ayat kelima ini adalah ayat-ayat yang pertama kali turun, Pak. Takala Rasulullah berada di Goa Hira, goa yang sangat kecil, yang dimana Rasulullah berdiam di sana, yatahannas, beribadah kepada Allah dan menjauh dari masyarakat jahiliyah, masyarakat musyrik yang menyembah patung dan berbuat kerusakan. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam berwujud manusia dan memegang tangan Rasulullah, memerintahkan Iqra, bacalah. Lantas Rasulullah berkata, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca, karena dia adalah nabi ummi, la yaqra wa la yaktub, dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Allah berfirman di surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula, dialah yang mengutus seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya agar tidak ada tuduhan kepada Rasulullah bahwa apa yang dia sampaikan itu dibaca dari Taurat atau dibaca dari Injil. Paham? Sehingga Rasulullah bisa menyampaikan berita-berita tentang Bani Israel, apakah yang berkaitan tentang Musa, Yusuf dan yang lainnya, tanpa pernah membaca dari Taurat dan kitab-kitab Samawiyah. Ini menunjukkan bahwa tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian Rasulullah mengatakan tadi apa? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian didekap, dipeluk erat-erat Rasulullah. Kemudian dilepas lagi, diperintahkan lagi untuk membaca Iqra. Rasulullah menjawab lagi, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Terus dipeluk lagi Rasulullah lebih erat daripada yang pertama, kemudian dilepas lagi. Ini yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga kalinya langsung Jibril menyampaikan ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Timbul pertanyaan sekarang, Pak, apakah ada catatan yang disodorkan kepada Rasulullah? Maka jawabannya tidak ada. Karena Iqra itu bukan berarti ada yang disodorkan untuk dibaca. Paham? Tak kala kita menyuruh orang baca, ya baca mungkin dari hafalanmu, dari apa yang engkau tahu. Tidak mesti harus ada disodorkan buku. Karena metode penyampaian wahyu yaitu dengan apa? Dengan talaki. Jadi Jibril dulu membaca, kemudian Rasulullah mengikutinya. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam kembali ke langit dan Rasulullah pulang ke rumah istrinya yaitu Khadijah dalam keadaan ketakutan dan menceritakan perihal ini. Lantas istrinya memberikan motivasi, menguatkan bahwa
Allah tidak mungkin menyia-nyiakanmu. Kenapa? Karena engkau orang yang berbuat baik, menyambung silaturahmi, sering membantu orang. Disebutkan hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Khadijah membawa Muhammad ini kepada Waraqah ibnu Naufal, seorang ahli kitab yang dia mencatat Injil dengan tangannya, berbahasakan Ibrani. Menyampaikan, lantas diberitahukanlah Rasulullah tentang hal tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah ciri-ciri kenabian. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya aku masih kuat, masih muda gitu, aku akan membantumu di saat engkau diusir oleh kaummu. Lantas Rasulullah berkata, apakah mereka akan mengusirku? Padahal aku ini adalah keturunan bangsawan, keturunan Quraisy. Aku adalah orang yang amanah dan seterusnya. Kata Waraqah, tidaklah apa yang kau bawa ini sebagaimana yang dibawa oleh nabi-nabi sebelummu, melainkan dia pasti akan diusir oleh kaumnya. Kemudian setelah itu Pak, tidak turun lagi wahyu selama 6 bulan lebih. Tidak turun wahyu. Nah, di tengah-tengah perjalanan 6 bulan ini matilah Waraqah ibnu Naufal, sehingga dia tidak sempat hidup di saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Itu tak kala diturunkan surah Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbika fakabbir wa ila rabbika fa'anzir. Jadi surah Al-Iqra ayat 1 sampai 5 ini Pak, ini bukti pengangkatan Rasulullah menjadi seorang nabi. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddassir. Dia diangkat menjadi nabi ketika diturunkan ini surah Al-Alaq ini, dan diangkat menjadi rasul tatkala dia diturunkan surah Al-Muddassir. Apa perbedaannya nih Pak antara nabi dan rasul? Kalau nabi itu hanya melanjutkan risalah rasul sebelumnya. Kalau rasul dia membawa syariat baru. Bukan hanya sekedar melanjutkan. Maka Muhammad dia adalah nabiyan wa rasula. Nabi sekaligus rasul, dan dia adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahnya. Nah, ayat yang pertama kali turun ini sangat menakjubkan, yang memerintahkan kepada kita, kepada Rasulullah dan kepada umatnya untuk apa? Untuk membaca. Iqra. Kalau Iqra ini Pak, fiil yang memiliki objek, ya kan? Yang memiliki apa? Objek. Atau istilahnya apa? Fiil muta'addi. Akan tetapi Allah tidak menyebutkan objeknya di sini. Apa yang dibaca? Paham? Apa yang dibaca? Maka objeknya pasti mengarah kepada dua hal, yaitu Iqra ayat al-kauniyah wa Iqra ayat syar'iyah. Bacalah ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah Pak? Langit, bumi, gunung, pohon. Ini adalah ayat-ayat kauniyah. Nah, tak kala kita mentadaburi ayat-ayat ini, semua nanti akan mengarahkan kepada satu tujuan, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi tak kala kita tadabbur alam Pak, mentadaburi alam semesta, mungkin pergi ke pantai gitu, tadabbur alam, atau pergi camping ke hutan gitu. Maka di situ akan muncul pengagungan terhadap Sang Pencipta. Tapi jangan sampai di situ Pak. Berlanjut lagi dengan apa? Dengan ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatul kauniyah. Kemudian yang kedua adalah ayatul syar'iyah. Kita juga diperintahkan untuk membaca ayat-ayat syar'iyah. Apa itu? Al-Qur'an Al-Karim. Membaca ayat Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah, kemudian penjelasan para ulama,
Karena dua hal ini merupakan sumber ilmu. Sumber ilmu. Apakah itu ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, ataukah yang berkaitan dengan muamalah? Ini apa? Iqra. Tidak disebutkan apa-apa objeknya. Sudah kita sebutkan tentang objeknya. Akan tetapi ingat satu hal, tak kala Anda belajar dengan cara membaca ataukah mendengar ataukah meneliti, maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sertakan dengan apa? Iqra bismi rabbika. Belajarlah dan membacalah dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong kepada Rabbmu. Ini kaitan eratnya, Pak. Paham? Karena ilmu itu minallah, datang dari Allah, cahaya yang dari Allah. Sehingga dialah yang berhak untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ini sekaligus untuk apa, Pak? Menepis. Kalau sekiranya kita berkata bahwa saya ini begini sekarang, ini semua karena kecerdasan saya. Ini semua karena keuletan saya. Paham? Nanti kita seperti Qarun, seperti Haman yang menepis kecampur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita senantiasa belajar dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka, yang Dia menciptakanmu. Apa kaitannya nih, Pak? Membaca dengan menciptakan. Kaitan eratnya, kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Walladzi akhrajakum, dialah yang mengeluarkan kalian mim butuni ummahatikum, dari perut-perut kalian, perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida, akan tetapi Allah membekali kalian pendengaran, penglihatan dan hati sebagai alat untuk kalian gunakan belajar, membaca dan seterusnya, yang nanti akan berujung la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diciptakan, dihadirkan di muka bumi ini tidak mengetahui apa-apa. Tapi Allah memberikan kita 3 alat untuk kita gunakan apa-apa? Belajar. Pendengaran, penglihatan dan hati. Ada orang, Pak, lahir enggak punya pendengaran atau rusak pendengarannya, ada. Tapi dia masih bisa melihat. Ada juga yang dia enggak punya pendengaran, enggak punya mata, tapi dia masih punya hati. Hati yang nanti mentadaburi, menghayati, memahami ayat-ayat kauniyah maupun syariah. Khalaqal insana min alaq, dialah yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq ini adalah segumpal darah yang melengket di dinding rahim. Sebelumnya 40 hari pertama itu berupa nutfah, hanya sekedar apa? Setetes mani. Kemudian setelah itu berupa apa? Daging yang melengket di dinding rahim. Kemudian setelah itu diciptakan lagi tulang, kemudian tulang dibungkusi oleh daging. Begitulah proses embrio, perkembangan embrio yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Yang dimana zaman dulu, Pak, belum ada apa? Belum secanggih sekarang ilmu kedokteran. Tapi Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan semua itu. Ayat ini apakah bersifat umum ataukah sifatnya khusus? Karena Adam alaihi salam dan Hawa itu tidak diciptakan dari apa? Dari alaqah. Tapi diciptakan dari apa, Pak? Dari tanah.
Adapun Hawa diciptakan dari apa? Dil'i Adam alaihi salam. Sehingga apa? Adam dan Hawa dikeluarkan dari keumuman ayat ini. Ayat ini berlaku bagi apa? Bagi dzurriyyati Adam. Keturunan Adam alaihi salam semuanya diciptakan dari apa? Dari alaq. Kemudian setelah itu Allah mengulangi perintahnya. Iqra, baca lagi. Menunjukkan kepada kita Pak bahwa belajar itu butuh berulang-ulang. Paham? Butuh berulang-ulang. Karena hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan apa? Dengan mengulang-ulang. Mungkin baru kita pertama belajar belum terlalu paham. Oh ternyata belajar kedua kalinya lagi, oh ada tambahan dikit. Makin banyak kita mengulang, makin disitulah akan muncul faedah-faedah baru yang sebelumnya kita belum dapati. Makanya kita lihat Pak, susunan Al-Quran itu menakjubkan. Jadi materi pembahasannya tidak hanya di satu tempat saja. Paham? Tidak hanya satu tempat. Oh tentang ini di satu ini. Oh kalau tentang ini cari di surah ini. Enggak ada. Dia pencar-pencar. Paham? Agar apa? Agar kaum muslimin senantiasa membaca terus menerus. Sehingga mereka tidak bosan-bosan membaca Al-Quran. Karena tidaklah setiap membaca, melainkan di sana ada faedah baru yang didapati. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu maha dermawan. Apa maksudnya ini Pak? Apa kaitannya nih belajar perintah membaca dengan Rabb kita yang maha mulia, yang maha dermawan? Kaitan eratnya adalah Allah itu tidak pelit untuk mengajari hambanya. Paham? Tidak pelit untuk mengajari makhluknya. Allah itu tidak mau kita itu sesat, salah paham. Paham? Allah itu tidak sebagaimana yang kita sangkakan, dalam artian oh ini zahirnya saja seperti ini, batinnya itu maknanya lain. Enggak. Apa yang ada di zahirnya ya itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kelompok nanti Pak namanya kelompok batiniyah yang menganggap bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada tafsir batinnya. Paham? Ada tafsir dalamnya, ini luarnya saja yang kayak gini. Paham? Ini namanya kelompok batiniyah, kelompok sesat. Paham? Oh kalian itu hanya kulit-kulit saja yang kalian pelajari. Saya itu dalam-dalamannya saya pelajari. Sehingga mereka kadang mengeluarkan perkara-perkara nyeleneh karena menganggap ada sesuatu yang mereka ketahui yang tidak diketahui oleh kaum muslimin yang lain. Nah, kalau sekiranya Allah bercerita tentang sesuatu tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang batin, yang tersembunyi gitu, maka ini sama halnya Allah ingin hambanya itu sesat, salah paham dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Tapi Allah maha dermawan, menginginkan kita tahu, menginginkan kita dapat memperoleh hidayah dari Al-Quran Al-Karim dengan cara membacanya. Alladzi 'allama bil qalam, yang dia mengajari manusia dengan qalam. Apa maknanya dengan qalam ini Pak? Apakah hakikat ataukah majas? Hakikat itu maksudnya Allah mengajari nulis di papan tulis dengan qalam. Kalian belajar ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam alaihi salam nama-nama benda-benda yang itu tidak diajarkan kepada malaikat. Itu dengan apa Pak? Tidak dengan qalam. Tapi diajarin begitu saja. Disebutkan oh ini namanya ini, namanya ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Adam alaihi salam seluruh nama-nama. Kemudian datang kepada malaikat,
Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kabarkan kepadaku wahai malaikat jika kalian tahu nama-nama benda-benda tersebut. Ternyata mereka enggak paham. Akhirnya Adam menyampaikan kepada para malaikat. Inilah keistimewaan Adam. Karena dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Maksud kolam di sini adalah di mana Al-Quran, hadis dan penjelasan para ulama semua ditulis dengan apa Pak? Dengan pulpen. Paham? Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan apa? Dengan suara dan makna. Kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, lantas sahabatnya ada yang menulis, ada yang menghafal. Paham? Kemudian di zaman Utsman bin Affan dikumpulkan jadi satu mushaf, namanya Mushaf Utsmani. Tujuannya agar apa? Agar para sahabat tidak berpencar-pencar. Tujuannya agar pegangannya hanya satu. Sehingga mushaf-mushaf yang lain yang masih berbentuk lembaran-lembaran itu diperintahkan untuk dibakar. Paham Pak? Agar pegangannya hanya satu, yaitu Al-Quran Utsmani yang disepakati oleh sahabat. Kemudian setelah itu proses kelanjutannya dengan apa? Semuanya dengan dicatat pakai pulpen atau pena. Karena dulu gak ada fotokopi Pak. Jadi kalau orang mau beli buku itu datang kepada al-kutab gitu, yang dia pintar cepat nulis, kita bayar gitu. Mau menyalin buku apa, datang ke dia. Semuanya dengan apa? Dicatat. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Kita banyak hal yang kita tidak ketahui Pak. Kenapa? Karena kita lahir dalam keadaan jahil, sehingga kita dituntut untuk belajar. Nah, dengan belajar itu akan berkuranglah sedikit kejahilan dan kebodohan kita. Lantas timbul pertanyaan sekarang. Kita kan diwajibkan menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kewajiban bagi manusia itu adalah menuntut ilmu. Lantas ilmu apa yang wajib kita pelajari? Nah, kira-kira ilmu apa Pak? Ilmu syar'i itu banyak. Ada akidah, ada fikih, ada usul fikih, ada balaghah, ada mantik, ada usul hadis, tafsir dan yang lain, banyak sekali. Bahasa Arab saja cabangnya banyak betul. Belum lagi akidah, belum lagi fikih dan seterusnya. Maka jawabannya adalah yang wajib kita pelajari yang berkaitan dengan ubudiyah kita, penghambaan kita. Kalau kita nanti mau haji di bulan depan gitu, kita mau haji, maka wajib kita belajar tentang manasik haji. Paham? Adapun orang-orang yang belum mau haji, maka belum wajib dia pelajari karena belum dia mau laksanakan. Nanti kalau mau mendekat-dekat gitu baru dia pelajari. Tak kala dia mau mau puasa, ada kewajiban dia belajar tentang puasa. Dia mau sholat, maka wajib dia belajar tentang perihal sholat. Ini kewajiban yang pertama Pak, yang berkaitan dengan apa? Ibadah kita. Demikian juga yang berkaitan dengan akidah. Ini wajib kita pelajari. Karena ini adalah asas utama ubudiyah. Pondasi utama penghambaan diri kita kepada Allah. Karena percuma nanti kita Pak sholat, haji setiap tahun, umroh setiap bulan, tapi kita masih pelihara tuyul di rumah. Paham? Masih percaya dengan ketupat yang digantung-gantung. Paham? Masih percaya. Paham? Maka percuma kita sholat, ibadah haji dan yang lainnya. Kenapa? Karena ternyata akidah kita rusak. Kita masih melakukan kesyirikan, masih percaya hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh. Nah, ini wajib juga kita pelajari tentang akidah. Dan seluruh pembahasan akidah Pak, itu mengarah kepada rukun iman. Paham? Rukun iman yang 6 itu.
Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah ini sudah, dua sudah. Apa? Ibadah, kemudian permasalahan iman atau akidah. Ini yang wajib kita pelajari. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan pekerjaan kita, Pak. Kalau kita sebagai seorang pegawai, maka wajib kita pelajari tentang halal dan haram yang berkaitan dengan karyawan atau pekerjaan kita. Kalau kita seorang pedagang, maka wajib kita belajar tentang apa? Halal haram dalam perdagangan. 6. Ini. Karena percuma nanti kalau kita rajin ibadah, rajin sholat dan yang lainnya, tapi ternyata kita mendolimi manusia, mengambil hak orang lain, sering melakukan sogok menyogok. Paham? Ini percuma. Kenapa? Karena ternyata hablum minan nas kita buruk, meskipun hablum minallah kita baik. Maka ketiga hal ini hukumnya Bapak fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Adapun yang lainnya ada yang fardu kifayah, ada pula yang hukumnya boleh-boleh saja dipelajari. Seperti belajar ilmu nahwu, mungkin ilmu sorof, ilmu bahasa Arab, kemudian qaidu fikih, balaghah dan yang lainnya. Ini ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jika ada seorang atau dua orang yang mempelajarinya, maka yang lain sudah menjadi gugur kewajibannya. Nah, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Apakah manusia mengajari langsung, apakah Allah langsung mengajari manusia, ataukah Allah mengajari melalui perantara? Timbul pertanyaan sekarang, Pak. Agar nanti kita dapat menepis akidah ilmu laduni. Pernah dengar, Pak, ilmu laduni? Saya ini belajar langsung ke Allah, sanad saya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melalui ulama, saya langsung belajarnya ke Allah. Haddasani mimpi. Lewat apa? Lewat mimpi. Maka enggak benar. Paham? Jadi tidak ada istilah ilmu laduni yang dia langsung belajar dari Allah. Laduni itu artinya Pak adalah dariku. Kalau dari Allah namanya ladunhu. Ini kalau bahasa Arab ya. Laduni yang mereka inginkan adalah ilmu yang mereka pelajari dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu melalui perantara apa? Jibril alaihi salam. Tidak semua perkara yang diajarkan Allah itu langsung menghadap Allah. Perkara salat ini yang langsung. Adapun yang lainnya itu melalui perantara Jibril alaihi salam. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-6. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu stagna. Ketahuilah sesungguhnya manusia akan melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu stagna, jika dia merasa cukup. Ini adalah sebab utama manusia itu melampaui batas. Kalau dia merasa cukup, tidak butuh pengajaran, tidak butuh bimbingan. Dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Ini adalah sumber penyimpangan dan kesesatan, sekaligus tiket utama untuk masuk neraka jahanam. Jadi kalau mau masuk neraka jahanam, Pak, maka lakukanlah togo. Inna jahannama kanat mirsada litogina ma'abani. Jahannam, neraka jahanam itu dipersiapkan bagi mereka yang melampaui batas.
sekecil apapun batasan yang kita langgar, itu adalah tiket kita untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Cuma ada yang bisa digagalkan dengan kebaikan-kebaikan atau dihapus kesalahan-kesalahannya sehingga dia tidak jadi masuk neraka jahanam. Inna ila rabbikar ruj'a, padahal manusia itu semuanya akan kembali kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah al-Islamiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita mati, Pak, setelah itu akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian bekerja keras. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Adapun keyakinan orang-orang Hindu tentang masalah roja'ah ini beda dengan keyakinan kaum muslimin. Mereka orang-orang Hindu, Pak, meyakini adanya reinkarnasi. Setelah kematian pertama nanti dihidupkan lagi kembali ke dunia. Untuk apa? Berwujud yang lain dengan keadaan dan karakter yang lain. Yang tadinya dia mati pertama dia miskin, mungkin dia akan kaya di kehidupan yang kedua. Maka ini adalah keyakinan yang batil. Karena kaum muslimin meyakini kalau sudah mati sekali, setelah itu tidak kembali lagi ke dunia. Tapi ada saja kaum muslimin, Pak, meyakini bahwa orang mati itu ruhnya masih bertebaran, masih gentayangan 40 hari, masih mondar-mandir di sekitar rumahnya. Makanya harus ditahlilin, harus dibacakan apa gitu, biar dia betah. Tapi ini adalah keyakinan Hindusme. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Bagaimana menurutmu terhadap orang yang melarang? Orang yang melarang di sini, Pak, adalah Abu Jahal, Amru bin Hisham al-Mahzumi. Dia dikenal di kaumnya dengan apa? Abul Hakam, karena ide-idenya yang cemerlang. Di antara ide Abu Jahal yang masih dipakai oleh sebagian kaum muslimin gitu adalah toleransi kebablasan. Apa, Pak, toleransi kebablasan? Orang Kristen tak kalah kaum muslimin Idul Fitri, mereka datang, selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Tujuannya agar nanti tak kalah mereka Natalan, kita datang lagi, selamat Natal, selamat atas kelahiran Yesus atau kenaikan Isa Al-Masih. Paham? Ini namanya toleransi. Yang ini adalah warisan Abu Jahal, di mana Abu Jahal pernah menawarkan kepada Muhammad untuk apa? Setahun. Udah setahun aja deh, saya beribadah kepada Tuhanmu setahun, nanti tahun depannya kamu beribadah lagi kepada Tuhanku 1 tahun. Paham? Ganti-gantian. Jangan kamu sok suci, sok paling benar gitu. Ayo kita sama-sama aja merangkul satu sama lain. Akhirnya Allah turunkan 1 surah full untuk menolak ajakan Abu Jahal ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna lakum dinukum waliyadin. Tampak. Yang lebih aneh lagi kalau ada kaum muslimin mempersilahkan agama Hindu, orang-orang Hindu datang beribadah di dalam masjidnya. Paham? Ini luar biasa. Sementara Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya ini masjid milik Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah di dalam masjid tersebut.
Ini malah ngajakin atau ngundangin, ayo kita sama-sama di sini haleluya gitu. Sama-sama berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ini adalah toleransi yang salah. Toleransi yang benar, Pak, adalah tidak mengganggu satu sama lain. Kamu beribadah, silahkan beribadah, saya enggak ganggu. Paham? Ketika kami juga beribadah, tolong jangan diganggu. Ketika mereka putar musik keras-keras, ini akan mengganggu kami sebagai seorang muslim. Dan kami juga tidak memutar murotal keras-keras untuk membalas. Enggak boleh, Pak. Karena ini kezaliman dibalas dengan kezaliman. Abadan idza shalla, hamba apabila dia sholat. Nah, di sini adalah Rasulullah yang dimaksud. Di mana Rasulullah pernah sholat di depan Ka'bah dalam keadaan sujud dan diancam oleh Abu Jahal. Kalau dia ulangi dan saya lihat, saya injak batang lehernya. Paham? Ini ancaman Abu Jahal kepadanya. Dan Rasulullah tetap dalam keadaan sujud sampai selesai. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana menurutmu jika yang sedang salat itu berada di atas petunjuk? Apa yang dia lakukan ini adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Au amara bit taqwa, atau dia memerintahkan ketakwaan. Berarti, Pak, ayat pertama sampai ayat kelima ini jauh sekali jaraknya. Karena di sini Rasulullah sudah mulai berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara di 6 bulan pertama risalah itu belum ada Belum ada perintah berdakwah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana menurutmu kalau dia yang melarang orang sholat tadi itu mendustakan dan berpaling? Jadi Abu Jahal ini senantiasa dalam keadaan seperti ini sampai dia meninggal dunia. Paham? Dia tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah dia mengetahui bahwa Allah melihatnya? Abu Jahal tahu bahwa Allah melihat perbuatannya ini, tapi dia tetap melakukannya karena kesombongan, karena keangkuhan dia menolak kebenaran dan benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, yaitu Abu Jahal, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Kalau kita sekarang nggak kelihatan ubun-ubunnya, Pak. Bayi-bayi yang baru lahir itu kelihatan ubun-ubunnya, masih masih berdenyut-denyut kelihatan di atas kepalanya. Itu ubun-ubun. Nah, ini kalau ditarik bisa Bisa meninggal dunia. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh Abu Jahal. Ubun-ubun orang-orang yang mendustakan lagi durhaka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana pengingkaran Abu Jahal ini. Falyad'u nadiya, hendaklah dia memanggil golongan-golongannya, penolong-penolongnya. Sanad'u zabaniyah, kami pula akan memanggil malaikat zabaniyah. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup menghadapi Abu Jahal dan konco-konconya? Allah juga sanggup tanpa butuh bantuan malaikat. Kemudian Allah tutup dengan apa? Kalla la tuti'hu. Sekali-kali tidak, jangan mentaati Abu Jahal. Tetap saja lakukan ibadah, tetap saja engkau berdakwah. Kami akan menolong dan membelamu.
wasjud wa qatarib. Kemudian Allah tutup di sini dengan perintah untuk sujud, dan di saat engkau sujud itu engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang disebutkan dalam sebuah hadis, Pak, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajudin. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya itu di saat dia sujud. Maka kata Rasulullah, fa'aksiru du'a, perbanyaklah doa di saat kita sujud. Apakah doa dengan bahasa Arab, apakah yang bersumber dari Al-Quran atau dari hadis, atau pakai bahasa Indonesia, Pak, atau pakai bahasa Bugis, apa kita berdoa. Tapi ingat, jangan berdoa dalam hati. Paham? Ingat, Pak, jangan berdoa dalam hati sambil merem gitu. Tapi dilirihkan suaranya. Ya Allah, saya minta janda Palestina, ya Allah. Paham? Iya, dilirihkan. Bapak saja yang mendengar. Paham? Karena kalau yang tetangga kita sebelah mendengar, ini bisa mengganggu konsentrasinya, kekhusyuannya. Jangan berdoa dalam hati. Karena ini tidak dianggap. Paham, Pak? Tidak dianggap. Jadi posisi yang paling dekat kita kepada Allah adalah di saat kita sujud. Kalau ada orang, Pak, dekat dengan pemerintah, dekat dengan presiden, kira-kira apa? Pasti dia akan mudah untuk mengajukan sesuatu, kan? Dekat dengan presiden ke-8 RI. Maka enak dia ngajukan sesuatu gitu, gampang. Apalagi seorang hamba dekat kepada Allah, maka akan mudah untuk dikabulkan permohonannya, permintaannya. Maka perbanyak doa di saat sujud. Tidak mesti harus di sujud terakhir. Bisa di sujud pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kalau imam mengkhususkan di sujud terakhir saja, memperlama gitu sujud, maka kasihan orang-orang tua di belakang, Pak, apalagi yang ngos-ngosan gitu, yang dia nggak sanggup lama sujud. Ini kasihan. Nanti si makmum yang tua-tua ini bisa negur imamnya. Oh imam, jangan lama-lama kalau sujud, saya ngos-ngosan. Disampaikan saja, Pak, kalau ada imam yang seperti itu. Nah, demikian mungkin ini akhir dari surah Al-Alaq. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Nah, kalau tidak ada, sudah masuk waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.